Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya, sehingga kembali kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita membahas tentang tafsir juz amma. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah berkenan untuk melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan lanjutkan pelajaran kita, masih membahas tentang tafsir dari surah Al-Humazah, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tafsir dari ayat yang ketiga yang bunyinya yahsabu anna ma lahu akhladah. Dia mengira bahwasanya hartanya itu akan mengekalkannya. Maka ini masih membahas tentang karakter atau sifat dari wailul likulli humazatil lumazah. Di antara sifatnya alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira bahwasanya hartanya akan mengekalkannya. Dan telah kita sebutkan tafsiran para ulama bahwasanya hartanya itu akan mengekalkannya dengan 3 tafsiran. Yang pertama adalah kekekalan hakiki, yaitu dia menyangka bahwasanya harta tersebut benar-benar bisa menunda kematiannya. Ya. Adapun tafsiran yang kedua, bahwasanya maksudnya itu adalah panjang umur. Jadi kalau yang pertama benar-benar menghalangi dia dari kematian, yang kedua dia menyangka bahwasanya harta tersebut bisa memanjangkan umurnya. Dan yang ketiga, maksud dari kekekalan di sini adalah keabadian nama, ya. Baik. Tapi kita katakan bahwasanya yang namanya harta itu bukanlah sebab seseorang itu mendapatkan kemuliaan, dan juga bukan sebab seseorang bisa mendapatkan umur yang panjang, apalagi apabila harta tersebut digunakan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah membantah
ya, persangkaan mereka tersebut, Allah berfirman, kalla layumbadanna fil hutamah, sekali-kali tidak, sungguh pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Jadi sebelum ayat ini, di ayat pertama sampai ayat ketiga, Allah telah mendeskripsikan, menggambarkan siapakah itu Humazah. Setelah jelas benar ciri-ciri dan karakter negatif dia, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah habis prasangka buruk mereka. Jadi kurang lebih setengah surat itu membahas tentang deskripsi penyimpangan mereka. Adapun setelahnya adalah digunakan untuk membantah mereka. Nah, dari sistematis pembagian materi di atas, berarti kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya sebelum membantah suatu permasalahan, kita harus memahami dahulu dengan baik dan benar, ya. Apalagi seandainya perkara tersebut urusan agama, ya. Maka di sini kita tahu sebagian atau kekeliruan sebagian orang yang nekat terjun bebas dalam ranah bantah membantah, padahal belum memiliki keilmuan yang cukup, pemahaman yang benar berkaitan permasalahan yang diperdebatkan. Ketika dia nekat terjun dalam dunia membantah-membantah dengan ahlul batil misalnya, sementara dia belum mempunyai ilmu yang mumpuni, maka akhirnya, ya, orang tersebut pun terlihat salah jadinya, dan itu mempengaruhi, ya, penilaian orang terhadap hal yang diperdebatkan tersebut. Orang menganggap kebenaran itu akhirnya menjadi kebatilan, disebabkan karena orang ini terjun kepada perdebatan, ya, malah membuat syubhat. Akhirnya orang pun jadi ragu-ragu untuk mengikuti dia dan seterusnya. Maka ini bahayanya, ya, berdebat tanpa dibekali dengan ilmu yang mumpuni. Baik. Makanya Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan, mendeskripsikan orang yang seperti ini, kaifa yatiru wa lamma yarish. Bagaimana mungkin anak burung akan terbang, ya, sementara bulu-bulu sayapnya itu belum tumbuh, ya. Bahaya. Ya, jadi orang yang suka debat seperti ini sementara ilmunya tidak mumpuni, itu seperti anak burung yang berusaha untuk terbang, yaitu jatuh. Baik. Sekarang kembali ke pembahasan kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam bantahan, kalla, sekali-kali tidak. Nah, para ahli tafsir dan ahli bahasa menjelaskan bahwa kata ini itu mengandung makna, di antara lain adalah makna bantahan keras. Jadi ketika Allah mengatakan kalla, sekali-kali tidak, ya, ini menunjukkan Allah membantah dengan keras pernyataan yang sebelumnya. Bahkan disebutkan Abu Hasb Al-Madani, beliau mengatakan, idza sami'ta Allah azza wa jalla yaqul kalla fa innahu yaqulu kadzabta. Jika engkau mendengar, membaca Allah Subhanahu wa taala berfirman kalla, maka itu artinya Allah berkata engkau dusta. Ini bantahan tegas dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, jadi maksud awalan ayat tersebut adalah hendaklah mereka membuang jauh-jauh anggapan bahwasanya harta itu akan membawa keabadian. Kalla, sekali-kali tidak. Ya. Sebab kenyataan yang ada tidaklah demikian. Ini sudah kita jelaskan pada tafsir ayat sebelumnya. Baik. Justru mereka yang punya harta ini akan meninggalkan kehidupan yang fana ini, kehidupan dunia, dan akan memasuki kehidupan berikutnya, yaitu kehidupan akhirat,
maka di situ akan dijatuhkan hukuman atas perbuatan buruk ketika di dunia. Kemudian Allah mengatakan la yumbadanna, sungguh pasti dia akan dicampakkan. Pian kalau lihat tulisan la yumbadanna, di situ ada lam, di belakangnya ada nun bertasydid. La yumbadanna, lam di muka itu di dalam bahasa Arab itu disebut dengan lamul qasam, ya, atau lam jawaban dari sumpah. Nah, kalau ada lam seperti itu kemudian ada nun bertasydid di akhirnya, itu sebenarnya sedang bersumpah, seolah-olah demi Allah ada di situ tersimpan. Kalla, sekali-kali tidak, demi Allah sungguh pasti dia akan dicampakkan. La yumbadanna itu demi Allah sungguh dia akan dicampakkan. Dan nun di akhir itu juga sebagai taukid yang disebut dengan taukid saqilah atau nun taukid as-saqilah, yang menunjukkan memang penekanan yang besar dalam masalah ini. Jadi sekali-kali tidak, sungguh mereka akan dicampakkan. Baik, dan ini ketika dikatakan demikian, maka ini menunjukkan akan adanya pemastian seolah-olah pasti terjadi. La yumbadanna berarti sungguh benar-benar dia akan dicampakkan. Dan ini banyak dalam Al-Quran menggunakan lam qasam seperti ini, kemudian diikuti dengan nun taukid as-saqilah. Di dalam kisah Nabiullah Yusuf alaihi salam, kita tahu bahwasanya Zulaikha itu kan tergila-gila, ya. Bahkan para wanita, ibu-ibu Mesir mensifati Zulaikha itu qad syaghafaha hubba, bahwasanya Zulaikha itu sudah cinta mati, ya, cintanya itu sudah memenuhi hatinya kepada Yusuf. Sampai akhirnya ya terbongkar bahwasanya benar-benar Zulaikha yang menggoda Yusuf, dan sudah tidak malu-malu lagi Zulaikha menyatakan bahwasanya dialah yang benar-benar menggoda Yusuf, ya. Maka dia bertekad untuk menggoda Yusuf lagi. Bahkan dia mengatakan, wala illam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wa la yakuna minas sagirin. Kalau dia tidak mau mengikuti apa yang aku minta, ya, untuk berzina dengan dia, la yusjananna, niscaya dia benar-benar pasti akan masuk penjara, wa la yakuna minas sagirin, dan dia termasuk orang-orang yang hina. Dan akhirnya benar-benar Yusuf setelah itu dimasukkan ke dalam penjara. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum, ya, la ada sini lam qasam, la azidannakum, ya, itu nun taukid as-saqilah, ya. Ketika Allah Rabb kalian memaklumkan kalau kalian bersyukur, niscaya pasti aku akan benar-benar menambahkannya untuk kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini menggunakan lam qasam dan juga taukid yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar pasti akan menambahkan nikmat selama hamba itu mau bersyukur, ya. Maka tinggal kita bisa bersyukur ataukah tidak. Dan benarkah sudah syukur kita kepada Allah untuk bisa mendapatkan tambahan nikmat tersebut? Karena di sini Allah sudah memastikan pasti Allah akan menambahnya. Baik, kembali kepada ayat kita, la yumbadanna, sungguh pasti benar-benar dia akan dicampakkan. Jadi penggunaan di sini menunjukkan akan kepastian. Baik, jadi tidak ada keraguan lagi bahwasanya mereka akan dicampakkan ke dalam neraka. Nah, kenapa di sini disebutkan
yumbadanna, la yumbadanna, yang artinya dicampakkan atau mencampakkan. Ya, maka pemilihan kata mencampakkan ya itu bukan tanpa maksud, namun untuk menjelaskan betapa hina dinanya mereka. Ya, saking tidak berartinya mereka dicampakkan seolah-olah sesuatu yang tidak berharga, ya seperti sampah aja dicampakkan. Dan dicampakkannya kemana? Ke neraka. Baik, jadi harta yang mereka bangga-banggakan ketika di dunia, ya ternyata bukan menambah kemuliaan mereka, tapi justru menambah kehinaan atas mereka. Jadi sama sekali tidak bisa menyelamatkan mereka dari siksa Allah Subhanahu wa taala, bahkan dicampakkan ke dalam neraka. Ya. Dan ini sama seperti dalam surah Al-Masad atau Al-Lahab ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Siapa maksudnya? Abu Lahab. Abu Lahab di mana tempatnya? Di neraka ya. Di api yang menyala-nyala. Nah, itu berarti hartanya sama sekali tidak berguna untuk dia. Baik. Apa yang dicampakkan? Apa yang dicampakkan? Jadi kelak yang dicampakkan si penimbun harta tersebut, maka para ulama menjelaskan bahwasanya yang dilemparkan ke dalam neraka kelak itu bukan hanya pelakunya, termasuk juga hartanya, itu juga akan dicampakkan ke dalam neraka. Ya, jadi si penimbun harta dan juga harta yang ditimbunnya. Apalagi dalam qiraah yang lain disebutkan layum bazani, sungguh keduanya pasti akan dicampakkan. Keduanya ini kembali kepada pemilik harta dan harta itu sendiri. Ya. Terlebih lagi memang ada ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya ya, yang dimasukkan ke dalam neraka itu bukan hanya pemilik harta tapi harta yang dia miliki. Di antara dalil akan hal tersebut, untuk pelaku itu akan dicampakkan ke dalam neraka itu sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tur ayat 13. Surah At-Tur ayat 13 Allah berfirman, Yauma yudda'una ila nari jahannam da'a. Pada hari ketika itu mereka didorong ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya. Berarti pelakunya akan didorong ke neraka jahanam, artinya akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Adapun dalil bahwasanya harta itu juga akan dimasukkan ke dalam neraka, tentunya bagi mereka yang tersisa dengan hartanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 34 sampai 35, mereka yang tidak mau bayar zakat. Apa hukuman bagi mereka yang tidak mau bayar zakat? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Orang-orang yang menimbun emas dan perak lalu tidak menginfakkannya di jalan Allah, maksudnya diantaranya adalah tidak dikeluarkan zakatnya, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang amat pedih. Apa siksa mereka? Yauma yuhma 'alaiha fin nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum, yaitu pada hari dipanaskan emas dan perak itu ke dalam neraka jahanam. Jadi dimasukkan harta dia, kemudian dirubah, dipanaskan emas-emas tersebut, ternyata digunakan sebagai media oleh Allah untuk menyiksa mereka. Fatuqwa biha, maka disetrika dahi-dahi mereka, kemudian lambung-lambung mereka, dan juga punggung-punggung mereka.
ya. Jadi orang yang menyimpan harta, menimbun hartanya, kemudian tidak meninfakkannya, tidak mengeluarkan zakatnya, maka Allah akan jadikan harta tersebut sebagai media untuk menyiksanya pada hari kiamat. Maka dikatakan kepada mereka, hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Baik. Nah, jadi yang dicampakkan itu bukan hanya pelakunya, tetapi juga harta yang ditimbunnya. Dicampakkannya kemana? Kalla layumbadanna fil hutamah, ke dalam neraka hutamah. Jadi hutamah itu salah satu dari nama-nama neraka. Baik, yang pian tahu apa aja ngaran neraka? Jahim, Jahannam, Sakor, hutamah baru saja tadi apa? Hah? Itu surga. Jangan salah, kita mencari neraka nih. Sa'ir, ya. Bukan syair, sa'ir. Terus lagi dalam surah Al-Mutaffifin, awal-awal surah Mutaffifin, wa ma adraka ma sijjin. Baik, ulun akan sebutkan 8 nama neraka di sini. Pertama, Jahannam. Baik. Ini dalam surah At-Taubah 68. Kita sebutkan dalil satu-satu ya. Pertama, Jahannam. Itu At-Taubah ayat 68. Dan inilah nama yang paling sering disebut dalam Al-Qur'an. Ya, dan ini biasanya digunakan sebagai penyiksa bagi mereka pelaku dosa besar, orang-orang munafik. Nah, itu biasanya digunakan dengan nama Jahannam. Baik. Nama yang kedua yaitu Laza. 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 Itu dalam surah Al-Ma'arij ayat 15 sampai 16. Al-Ma'arij 15-16. Kalla innaha ladha nazza'atan lisyawa. Sekali-kali ya, sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak, yang mengelupas kulit kepala. Jadi apinya itu bergejolak, itu neraka lazwa. Jadi saking dahsyatnya itu sampai mengelupas kulit kepala. Itu neraka lazwa. Yang ketiga yang kita belum ya. Ya, yang ketiga yang kita bahas sekarang yaitu neraka apa tadi? Hutamah. Kalla layumbadanna fil hutamah. Berarti dalam surah apa ini? Al-Humazah ayat 4 sampai 5. Al-Hutamah Al-Humazah 4 sampai 5. Yang keempat, nama neraka yang keempat adalah Sa'ir. Sa'ir. Artinya menyala-nyala ya. Dalam surah An-Nisa ayat 10. Api yang menyala-nyala, berkobar-kobar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya mereka hanyalah memasukkan dalam perut mereka itu naro, api. Wa sayaslawna sa'ira, dan mereka akan masuk ke dalam neraka
sa'ir, ya, neraka yang menyala-nyala. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat ini setelah membahas tentang ayat-ayat warisan. Kenapa kok bisa? Karena orang yang tidak berhak mendapatkan warisan kok malah ngambil warisan, itu biasanya ngambil warisan siapa? Anak yatim. Ya. Ketika mayit itu punya anak laki-laki, ada pamannya. Ya, laki-laki kan mahjub saudara nih. Paman saudara itu mahjub dengan ada anaknya laki-laki. Yang jadi masalah yang pak iyanya hendak membagi warisan tuh siapa? Ding sanak mayit si paman nih. Ya kan? Rancak nggak kita mendapati kayak itu? Yang pak iyanya hendak membagi warisan itu adalah si ding sanak mayit ini. Dan kita sering mendapati pertanyaan dari ding sanak mayit. Maka ngalih banget kayak itu tuh leh. Ustaz nih, ulun ini dapat berapa? Ya, biar tidak dapat napa-napa itu kan istilahnya. Maka kalau dipaksakan, ayo kita bagi rata aja lah akhirnya. Maka sejatinya dia sedang memakan harta anak yatim. Makanya setelah ayat-ayat warisan disebutkan ayat ini untuk memberikan ya peringatan, hati-hati untuk memakan harta anak yatim, yaitu dari harta warisan ayahnya. Ya, termasuk juga memakan harta janda, kan? Baik, dan dua orang ini, janda dan anak yatim, itu adalah orang-orang yang lemah yang dilindungi oleh syariat kita. Tidak boleh kita mengambil hak mereka. Baik, nah ini adalah sa'ir. Yang kelima, sakor. Ya, ini dalam surah Al-Mudaththir 42 sampai 43. Al-Mudaththir 42 sampai 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka sakor? Apa jawaban mereka? Qalu lam naku minal musallin. Itu alasan pertama, kami tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Ya. Jadi di antara ancaman bagi mereka yang meninggalkan sholat akan dimasukkan ke dalam neraka sakor. Baik, yang keenam, nama neraka yang lain adalah jahim. Jahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 86. Al-Maidah 86. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Dan orang-orang yang kafir serta mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni jahim, ya, neraka jahim. Ada yang mengatakan maksud jahim itulah api yang membara besar di jurang yang dalam. Itu jahim. Baik, yang ketujuh, hawiyah. Ini dalam surah apa ini? Al-Qari'ah. Al-Qari'ah 8 sampai 10. Surah Al-Qari'ah 8 sampai 11. 8 sampai 11. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ya, adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Baik. Dan yang terakhir apa tadi? Yang belum kita sebutkan? Sijjin. Sijjin. Dalam surah Mutaffifin ayat 7 sampai 8. Surah Al-Mutaffifin ayat 7 sampai 8.
Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum. Sekali-kali tidak boleh demikian. Sesungguhnya catatan amal orang-orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijjin. Ya, arti sijjin itu ada yang mengatakan yang sempit ya. Baik, jadi semacam tempat yang penjara tapi sempit. Ya, jadi nerakanya digambarkan seperti itu. Berarti secara istilah itu merupakan tempat di dasar bumi ketujuh, tempat dikuncinya catatan amal buruk orang kafir dan durhaka. Baik, nah inilah 8 nama neraka ya. Dan kalau ngasih nama anak jangan sampai salah satu dari ini. Hawiyah kan bagus nah. Ya. Arab. Ada juga yang beri nama itu anak Sakor, biar agak agak garang, sangat gitu kan. Ya tapi namanya kok nama neraka gitu, Sakor. Baik. Nah itu, sekarang yang kita bahas adalah neraka apa? Al-Hutamah. Al-Hutamah itu artinya yang menghancurkan dan meremukkan. Mengapa neraka dinamakan demikian? Ya, sebab neraka itu menghancurkan dan meremukkan tulang belulang orang yang disiksa di dalamnya. Ya, jadi itulah neraka, menghancurkan, meremukkan apa yang masuk ke dalamnya. Jika tulang belulang penghuninya telah hancur, apakah berarti siksanya berakhir? Tidak. Ia akan dikembalikan seperti semula, kemudian dihancurkan kembali. Begitulah seterusnya. Ya, dan orang yang sudah dinyatakan penghuni neraka, maka akan khulud, akan kekal seperti itu. Sudah kita pernah sebutkan di sini kan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat akan menjadikan kematian itu berbentuk kambing yang disembelih di antara penduduk surga dan penduduk neraka, kemudian dikatakan khuludun, kekal, la mau, tidak ada lagi kematian. Ya. Begitu juga ketika kulit sudah hancur, sudah hangus, kemudian akan dikembalikan lagi, kemudian disiksa lagi. Dan seperti itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 56, Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab innallaha kana azizan hakima. Sungguh orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Nah, jadi seperti itulah ya hukuman azab di dalam neraka. Yang pernah kita sebutkan bahwasanya api di neraka itu berapa kali lipatnya dari api dunia? 70 kali ya. Itu kali lipatnya. Baik. Kemudian di ayat berikutnya kita ringkas saja, ayat kelima dan keenam, ketika dikatakan fil hutamah, wa ma adraka mal hutamah, dan tahukah kamu apakah neraka hutamah itu? Narullahil muqadah, yaitu api yang Allah yang dinyalakan oleh Allah, apinya Allah yang dinyalakan. Itulah hutamah. Dan ayat ini atau ayat sebelumnya kan disebutkan ancaman secara global bahwasanya mereka akan dimasukkan ke dalam neraka hutamah. Maka dalam ayat ini Allah memerinci, wa ma adraka mal hutamah, tahukah kamu apa itu neraka hutamah?
narullahil muqadah, yaitu api Allah yang dinyalakan. Ya, dan pemaparan yang seperti ini itu sering disebutkan dalam Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya dalam ayat itu kan sering kita sebutkan atau sering kita baca surah Al-Qari'ah. Contohnya surah Al-Qari'ah gimana bunyinya? Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Kemudian dijelaskan setelah itu. Baik, dalam surah Al-Haqqah. Begitu juga surah Al-Qadar. Gimana bunyinya? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Terus wa ma adraka ma lailatul qadar. Ya, ada pertanyaan seperti itu baru dijelaskan apa yang dimaksud. Nah, dalam ini juga seperti itu. Kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah, baru dijelaskan apa yang dimaksud dengan al hutamah. Ya, jadi diglobalkan baru dirinci. Ya, dalam hadis juga banyak. Contohnya adalah hadis tentang 7 golongan yang dinaungi oleh Allah. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah naungi di bawah naungannya pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Apa saja yang 7 itu? Imamun adil, imam yang adil. Terus yang kedua, ada apa? Ada urutan. Syabun nasya fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Terus baik, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu seseorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Yang keempat, ya, seorang laki-laki yang diajak oleh seorang perempuan yang memiliki kecantikan dan memiliki kedudukan, ya, kemudian dia mengatakan, ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Yang kelima, ya, yang berinfak, orang yang berinfak dengan tangan kanannya, fa'akhfaha, kemudian dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak mengetahuinya. Baru sudah 5, 2 lagi. Orang yang saling mencintai karena Allah, ya. Berkumpul karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Yang terakhir, orang yang sedang bersendirian mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian air matanya menetes, ya. Baik, nah inilah 7 golongan yang dilindungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Ya. Baik, nah intinya di sini Nabi SAW memberikan global dulu, kemudian baru merincikan orang-orangnya. Baik, kemudian di sini ditanyakan wa ma adraka mal hutamah. Tahukah engkau apa neraka hutamah itu? Ya, dan ini tadi banyak contoh-contoh ayat yang seperti itu. Baik. Dan dalam hadis Nabi pun ada yang seperti itu. Tahukah kalian? Ya, diantaranya adalah atadruna mal muflis. Tahukah kalian siapakah muflis, orang yang bangkrut itu? Ya, maka para sahabat menjawab dengan pemahaman mereka. Ya, al muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak memiliki dirham, uang, wala mata', dan tidak ada barang dagangannya lagi. Itu muflis. Ternyata yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah muflis hakiki, yaitu ketika di akhirat, yaitu orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa amalan salat, puasa, zakat, akan tetapi dia suka memaki orang lain, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, memukul orang lain, maka diambillah pahala amalan-amalan yang tersebut dan diberikan kepada orang yang dia zalimi. Kalau sudah tidak ada
pahala tersisa darinya, maka diambil keburukan orang yang dia zalimi dan diberikan kepada dia. Nah, itulah orang yang muflis dan akhirnya dia pun dimasukkan ke neraka. Baik. Nah, apa fungsi pertanyaan-pertanyaan seperti ini? Ya. Maka untuk memberikan mengambil perhatian bagi mereka yang mendengarkannya. Begitu juga akan merincikan yang setelahnya. Ya, datang rincian setelahnya. Apa hal yang ditanyakan tersebut? Wa ma adraka mal hutamah. Apa neraka hutamah itu? Maka rincian pertama Allah mengatakan narullah. Apinya Allah. Kenapa dinisbatkan kepada Allah? Untuk menjelaskan bahwasanya ini bukan api sembarangan. Ya, tetapi itu adalah api yang luar biasa besarnya serta memberikan efek yang mengerikan. Ya, sudah kita sebutkan tadi kan, api di akhirat kelak itu 70 kali lipat daripada api dunia. Ini menunjukkan bahwasanya api yang dimaksud bukan api yang sembarangan. Baik, narullahil muqadah, yang dinyalakan. Ya, jadi sifat api dalam neraka hutamah ini adalah api yang senantiasa dinyalakan, menggambarkan bahwasanya api tersebut tidak akan pernah padam dan terus menyala selamanya. Nah, itulah al-muqadah yang senantiasa dinyalakan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya siksa Allah di dalam neraka hutamah itu adalah siksa yang dahsyat dan mengerikan. Wallahu ta'ala alam. Nah, inilah tafsir untuk surah Al-Humazah ayat 4, 5 dan 6 ya. Maka sisa dari surah Al-Humazah berikutnya akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa ulun sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.